Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel, yaitu tentang WLAN dan lain-lainnya. Pertama, pengertian WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yang merupakan jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat komputer dan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel fisik. Arsitektur WLAN mengacu pada struktur atau konfigurasi dari jaringan WLAN yang meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang terlibat dalam operasinya. Arsitektur WLAN biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pertama, perangkat klien. Merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan WLAN seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya. Perangkat klien ini menggunakan kartu nirkabel atau adapter WLAN untuk berkomunikasi dengan titik akses atau access point WLAN. 2. Titik akses atau access point merupakan perangkat yang bertindak sebagai pusat dari jaringan WLAN. Titik akses berfungsi untuk menghubungkan perangkat klien ke jaringan secara nirkabel. Mereka menerima sinyal nirkabel dari perangkat klien dan meneruskannya ke jaringan kabel atau ke perangkat lain di dalam jaringan. 3. Jaringan kabel atau wire network merupakan jaringan yang terhubung ke titik akses WLAN. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan titik akses dengan router atau perangkat jaringan lainnya, sehingga data yang diterima atau dikirim oleh perangkat klien dapat dikirim ke jaringan yang lebih luas seperti internet. 4. Router merupakan perangkat yang mengatur lalu lintas data antara jaringan WLAN dan jaringan lainnya seperti internet. Router juga menyediakan fungsi keamanan seperti firewall serta mengolah alamat IP dan pengalihan paket data di dalam jaringan. Selain komponen di atas, ada juga elemen tambahan dalam arsitektur WLAN yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan seperti repeater atau pengulang sinyal, bridge penghubung jaringan, dan pengatur akses WLAN atau controller WLAN yang mengatur dan mengelola titik akses secara sentral. Penting untuk dicatat bahwa arsitektur WLAN dapat bervariasi bergantung pada ukuran dan kompleksitas jaringan. Arsitektur WLAN dapat dirancang secara sederhana untuk jaringan kecil atau dapat bersifat skala besar dengan ratusan atau bahkan ribuan titik akses yang dikelola secara terpusat untuk jaringan korporat atau hubungan atau hotspot umum. Tujuan dari arsitektur WLAN adalah untuk menyediakan konektivitas nirkabel yang handal dan efisien bagi perangkat-perangkat lain dalam jangkauan jaringan WLAN. Berikut adalah tujuan utama dari arsitektur WLAN. Pertama, konektivitas nirkabel. Dirancang untuk menyediakan konektivitas nirkabel yang dapat diandalkan antara perangkat klien dan titik akses WLAN. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat klien dapat terhubung ke jaringan secara mudah dan dapat mentransfer data dengan cepat dan efisien. 2. Skalabilitas. Disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah perangkat klien dan luas jangkauan jaringan. Dalam jaringan yang lebih besar, arsitektur WLAN harus mampu mengelola banyak titik akses dengan efisien dan mengatur alokasi sumber daya secara optimal. Ketiga, keamanan merupakan aspek penting dalam arsitektur WLAN. Tujuannya adalah untuk melindungi jaringan dan data yang ditransmisi dari akses yang tidak sah dan serangan keamanan lainnya. Arsitektur WLAN harus mendukung protokol keamanan seperti enkripsi data, misalnya WPA2 atau WPA3. Autentikasi pengguna dan manajemen akses yang terkontrol. 4. Kualitas layanan atau Quality of Service atau QoS harus mampu mendukung berbagai jenis aplikasi dan layanan, termasuk layanan suara, video, dan data dengan kebutuhan bandwidth yang berbeda. Dalam hal ini, tujuan penting yang memastikan prioritas yang tepat diberikan kepada layanan
yang sesuai dengan pengalaman pengguna yang baik. 5. Manajemen jaringan. Harus menyediakan kemampuan dan mengelola dan mengkonfigurasi jaringan dengan mudah. Mencakup pengaturan pemeliharaan titik akses, pemantauan kinerja jaringan, manajemen kapasitas, pemecahan masalah, dan kemampuan administrasi jarak jauh. 6. Interoperabilitas. Arsitektur WLAN harus sesuai dengan standar industri yang ditetapkan oleh organisasi seperti IEEE atau Institute of Electrical dan Electronics Engineer untuk memastikan interoperabilitas antara perangkat-perangkat berbeda dari berbagai vendor. Memungkinkan perangkat klien dari berbagai produsen untuk berfungsi dengan baik dalam jaringan WLAN yang sama. Arsitektur WLAN memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam menyediakan konektivitas nirkabel yang handal dan efisien. Berikut beberapa manfaat utama. 1. Mobilitas. Arsitektur WLAN memungkinkan perangkat-perangkat klien untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel, memberikan mobilitas kepada pengguna, dan pengguna dapat terhubung ke jaringan WLAN dan mengakses data layanan sumber daya dari berbagai sumber dalam jangkauan jaringan WLAN tanpa terikat oleh kabel fisik. Ini memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi dan fleksibilitas dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. 2. Fleksibilitas penempatan. Dalam arsitektur WLAN, titik akses dapat ditempatkan dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan jaringan kabel tradisional. Titik akses dapat dipasang di dalam tempat yang strategis untuk memberikan cakupan yang optimal dan mengatasi kendala fisik seperti dinding atau lantai yang mengatasi jangkauan sinyal nirkabel. 3. Skalabilitas. Arsitektur WLAN dapat dengan mudah diukur dan ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan jaringan. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar, lebih banyak titik akses dapat ditambah untuk memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan, memungkinkan skalabilitas yang lebih baik daripada jaringan kabel tradisional yang memerlukan penambahan fisik. 4. Kemudahan instalasi. Biasanya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kabel fisik. Tidak ada kebutuhan untuk menarik kabel di seluruh bangunan atau infrastruktur yang kompleks. Pengguna hanya perlu menghubungkan titik akses ke jaringan kabel yang ada dan mengatur pengaturan jaringan yang diperlukan. Ini menghemat waktu, biaya, dan usaha dalam pemasangan dan pemeliharaan jaringan. 5. Fleksibilitas akses. Memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke jaringan. Pengguna dapat terhubung ke jaringan WLAN dengan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, atau tablet, memberikan kenyamanan dan kemudahan akses yang lebih besar. Dan itu, WLAN juga mendukung akses simultan dari beberapa perangkat klien, memungkinkan kolaborasi dan berbagai sumber daya efisien. 6. Potensi biaya yang lebih rendah. Dapat mengurangi biaya operasional dan infrastruktur jaringan dibandingkan dengan jaringan kabel tradisional. Instalasi dan pemeliharaan yang lebih mudah dan cepat dapat mengurangi biaya pemasangan. 2. Access point. Adalah perangkat jaringan nirkabel yang bertindak sebagai titik pusat dalam jaringan WLAN. Fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat-perangkat klien seperti laptop, smartphone, atau tablet ke jaringan nirkabel. Access point bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara perangkat klien dan jaringan kabel yang terhubung. Access point biasanya terhubung ke jaringan kabel melalui port Ethernet. Dan perangkat ini menggunakan teknologi radio yang mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Access point menerima sinyal nirkabel dari perangkat klien dan meneruskannya ke jaringan kabel atau ke perangkat lain di dalam jaringan. Secara umum, access point dapat dianggap sebagai gateway yang menghubungkan jaringan nirkabel lokal dengan jaringan kabel yang lebih luas. Access point memiliki beberapa fitur dan kemampuan termasuk yang pertama, SSID, Service Set Identifier. Access point memiliki access ID, yaitu nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan nirkabel.
2. Keamanan. Access point dapat mendukung protokol keamanan seperti enkripsi data. 3. Konfigurasi jaringan. Access point dapat dikonfigurasi dengan berbagai pengaturan jaringan seperti mode operasi, misalnya akses titik atau mode repeater, alokasi IP, pengaturan bandwidth, pengelolaan pengguna, dan lain-lain. 4. Jangkauan dan kinerja. Access point memiliki kemampuan untuk memberikan cangkupan sinyal nirkabel yang sesuai dengan kebutuhan. Beberapa access point juga memiliki teknologi beamforming atau multiple input, multiple output atau MIMO untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan. 5. Manajemen jaringan. Access point dapat dikelola melalui antarmuka pengguna web atau melalui protokol manajemen jaringan seperti Simple Network Management Protocol atau SNMP. Ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi, memantau, dan memelihara access point secara efisien. Komponen access point terdiri dari beberapa komponen yang memungkinkan fungsi sebagai titik pusat dalam jaringan WLAN. Yang pertama, antena. Digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel atau access point dan perangkat lain. 2. Radio transceiver. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengubah sinyal data menjadi bentuk yang dapat ditransmisi melalui saluran radio. 3. Ethernet port. Digunakan untuk menghubungkan access point ke jaringan kabel, biasanya melalui kabel Ethernet. 4. Prosesor. Mengelola operasi dan pemrosesan data dalam access point. 5. Memori. Digunakan untuk menyimpan konfigurasi jaringan, firmware, dan buffer data. 6. Firmware. Perangkat lunak yang diinstal dalam access point untuk mengendalikan fungsi dan kinerjanya. Tujuan access point. Yang pertama, membentuk jaringan nirkabel. Memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke jaringan nirkabel dan mengakses sumber daya jaringan seperti internet, server, printer, dan lainnya. 2. Menghubungkan perangkat klien. Berfungsi sebagai titik pusat yang menghubungkan perangkat-perangkat klien ke jaringan WLAN, memungkinkan perangkat klien seperti laptop, smartphone, atau tablet untuk berkomunikasi dan berbagai data dalam perangkat lain di jaringan. 3. Memberikan akses yang mudah dan cepat. Memungkinkan akses nirkabel yang mudah dan cepat ke jaringan, menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan kabel fisik dan memberikan mobilitas kepada pengguna. Selanjutnya, manfaat access point. Yang pertama, konektivitas nirkabel. Memungkinkan perangkat klien yang terhubung ke jaringan nirkabel dengan mudah, memberikan konektivitas yang fleksibel dan praktis. Kedua, mobilitas. Memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam jangkauan jaringan WLAN tanpa terikat oleh kabel fisik. Ini memberikan mobilitas yang tinggi dan meningkatkan produktivitas. 3. Skalabilitas. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar, beberapa access point dapat diimplementasikan untuk mencakup area yang lebih luas atau melayani jumlah perangkat klien yang lebih besar. 4. Fleksibilitas penempatan. Access point dapat ditempatkan dengan fleksibilitas untuk memberikan cangkupan jaringan yang optimal. Ini memungkinkan adaptasi yang mudah terhadap perubahan kebutuhan dan lingkungan fisik. 5. Kinerja dan kecepatan. Access point yang baik memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan nirkabel dengan fitur seperti teknologi beamforming atau MIMO. 3. Konfigurasi WLAN. Yang pertama, SSID atau Service Set Identifier adalah nama unik yang diberikan kepada jaringan untuk mengidentifikasinya. Setiap jaringan WLAN harus memiliki SSID yang berbeda untuk membedakannya dari jaringan WLAN lain yang ada di sekitarnya. Ketika perangkat klien mencari jaringan nirkabel yang tersedia, mereka akan menemukan dan terhubung ke jaringan dengan SSID yang sesuai. Setting SSID melibatkan konfigurasi pada access point untuk menentukan nama jaringan WLAN yang akan digunakan. Berikut adalah beberapa langkah umum untuk melakukan pengaturan SSID pada access point. Yang pertama,
Akses antarmuka pengguna akses point, buka browser web di perangkat yang terhubung ke jaringan dan masukkan alamat IP akses point di sebelah alamat IP default dan informasi login biasanya tercantum di manual pengguna atau ditempelkan pada perangkat. 2. Masukkan informasi login. Setelah mengakses antarmuka pengguna akses point, Anda mungkin diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Informasi ini juga biasanya tercantum dalam manual pengguna. 3. Navigasi ke pengaturan SSID. Setelah berhasil, cari opsi atau menu yang terkait dengan pengaturan SSID. Biasanya dapat ditemukan di bagian wireless setting atau network setting. 4. Atur nama SSID pada halaman pengaturan SSID. Anda akan melihat opsi untuk mengubah atau mengatur nama SSID. Lalu ketikkan nama unik yang ingin Anda gunakan untuk jaringan WLAN Anda. Pastikan nama SSID Anda mudah dikenali oleh pengguna dan berbeda dari jaringan WLAN lain di sekitarnya. 5. Simpan pengaturan. Setelah Anda memasukkan nama SSID yang diinginkan, klik tombol simpan atau apply untuk menyimpan pengaturan. Akses point akan menyimpan konfigurasi baru dan mulai menyiar SSID tersebut. Setelah pengaturan SSID disimpan, perangkat klien akan dapat menemukan jaringan WLAN Anda berdasarkan nama SSID yang telah Anda atur. Pengguna perangkat klien dapat memilih jaringan WLAN dengan SSID yang sesuai dan memasukkan kata sandi jika diperlukan untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya, keamanan WLAN yang sangat penting untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan serta integritas data. 2. Protokol keamanan WLAN yang umum digunakan adalah WPA atau Wi-Fi Protected Access dan WPS atau Wi-Fi Protected Stop. WPA adalah protokol keamanan yang menggantikan protokol keamanan WEP atau Wire Equivalent Privacy yang lebih lemah. WPA menyediakan metode enkripsi yang lebih kuat dan fitur keamanan tambahan. Ada 2 varian utama dari WPA. Yang pertama, WPA personal atau WPA PSK. Mode ini biasanya digunakan di rumah atau lingkungan kecil. Pengguna memasukkan passphrase atau kata sandi yang sama pada akses point dan perangkat klien yang terhubung ke jaringan. WPA PSK menggunakan algoritma enkripsi TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua, WPA Enterprise. Mode ini digunakan dalam lingkungan yang lebih besar, seperti perusahaan atau lembaga pendidikan. WPA Enterprise memerlukan server autentikasi seperti Radius atau Remote Authentication Dial-in User Service untuk mengautentikasi perangkat klien yang terhubung. Protokol EAP Extensible Authentication Protocol digunakan dalam proses autentikasi ini. WPA Enterprise juga dapat menggunakan enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard untuk meningkatkan keamanan. Kedua, WPS atau Wi-Fi Protected Stop. WPS adalah fitur yang dirancang untuk menggunakan pengaturan dan koneksi perangkat ke jaringan WLAN dengan cara yang lebih sederhana. WPS menggunakan metode otomatisasi dan memiliki 2 metode umum. Yang pertama, PIN method. Perangkat klien memasukkan PIN atau Personal Identification Number yang telah ditentukan ke akses point untuk mengkonfigurasi koneksi. Namun metode ini memiliki kelemahan keamanan karena serangan brute force pada PIN dapat mengangkatkan kredensial akses. Kedua, push button method. Pada metode ini, pengguna hanya perlu menekan tombol WPS pada akses point
dan perangkat klien untuk mengkonfigurasi koneksi secara otomatis. Cara setting keamanan WLAN pada access point. Pertama, akses antarmuka pengguna access point melalui browse webs, seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. 2. Masukkan informasi login yang diperlukan. 3. Navigasikan ke pengaturan keamanan nirkabel. Biasanya Anda akan menemukan di bagian wireless security atau security. Pilih opsi WPA atau WPA 2 sebagai metode keamanan. Lebih disarankan WPA 2 karena merupakan versi yang lebih aman. 5. Pilih tipe enkripsi seperti TKIP atau AES. Lebih disarankan memilih AES karena merupakan standar enkripsi yang lebih kuat. Karena masukkan password atau kode sandi yang kuat. Pastikan kode sandi yang Anda gunakan panjang, kompleks, dan unik. 7. Simpan pengaturan dan access point. Lalu akan menerapkan keamanan WLAN dengan WPA atau WPA 2 menggunakan kode sandi yang Anda buat. Selanjutnya, untuk mengatur jumlah pengguna yang dapat terhubung ke WLAN, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kapasitas dan kemampuan jaringan WLAN Anda, serta perangkat konfigurasi akses point yang digunakan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat Anda ikuti untuk mengatur jumlah pengguna yang dapat terkoneksi ke WLAN. Pertama, evaluasi kemampuan jaringan. Anda perlu mengevaluasi kapasitas jaringan WLAN Anda dan memahami berapa banyak pengguna yang dapat diakomodasi dengan baik tanpa mengurangi kinerja jaringan. Ini tergantung pada faktor-faktor seperti bandwidth yang tersedia, kecepatan jaringan, dan DP perangkat yang akan terhubung. Kedua, periksa spesifikasi access point. Lihatlah spesifikasi access point Anda untuk menentukan jumlah pengguna maksimum yang didukung. Spesifikasi ini biasanya tercantum dalam manual pengguna atau dokumentasi access point. Perhatikan bahwa jumlah pengguna maksimum dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan tingkat penggunaan jaringan. 3. Konfigurasi jumlah pengguna maksimum. Akses ke pengaturan melalui antarmuka pengguna yang telah dijelaskan sebelumnya. Cara pengaturan yang berkaitan dengan kapasitas pengguna atau pengaturan terkait seperti max client atau max connection. Pada pengaturan ini Anda dapat mengatur jumlah maksimum pengguna yang diizinkan terhubung ke WLAN. Keempat, sesuaikan pengaturan dengan kebutuhan. Sesuaikan jumlah pengguna maksimum dengan kebutuhan jaringan dan lingkungan. Kapasitas jaringan yang diizinkan tidak melebihi kapasitas jaringan dan access point yang Anda miliki. Mengatur jumlah pengguna yang terlalu banyak dapat menyebabkan kinerja jaringan yang buruk dan pengurangan kecepatan. Selanjutnya yang kelima, simpan pengaturan. Setelah menyimpan pengaturan jumlah pengguna maksimum, simpan pengaturan pada access point. Pengaturan ini akan diterapkan dan digunakan untuk mengontrol jumlah pengguna yang dapat terhubung ke WLAN. Di sini perlu diingat bahwa pengaturan jumlah pengguna maksimum pada access point tidak sepenuhnya menghindari adanya pengguna yang mencoba terhubung melebihi batas tersebut. Terkadang perangkat klien masih dapat terhubung, tetapi dengan kualitas sinyal atau kinerja yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk memonitor dan mengelola jaringan WLAN secara teratur untuk memastikan kinerja yang optimal dan keandalannya. Selanjutnya, cara untuk memblokir pengguna atau situs web dalam konteks jaringan WLAN. Anda dapat mengikuti beberapa langkah yang akan saya jelaskan berikut ini, tergantung pada perangkat dan konfigurasi yang Anda gunakan. Selanjutnya akan saya jelaskan yang pertama. 1. Menggunakan blokir pengguna. Dengan mengikuti akses antarmuka pengguna access point melalui browser, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu masukkan informasi login yang diperlukan. Lalu navigasikan ke pengaturan keamanan atau pengguna di bagian pengaturan access point. Lalu cari opsi yang terkait dengan pengelolaan pengguna atau protokol akses.
seperti MAC filtering atau access control. Lalu pilih opsi untuk menambahkan atau mengelola daftar alamat MAC pengguna atau media access control. Alamat MAC adalah identifikasi unik untuk setiap perangkat nirkabel. Lalu masukkan alamat MAC perangkat pengguna yang ingin Anda blokir. Anda dapat menemukan alamat MAC perangkat ini di pengaturan perangkat atau melalui perintah CMD atau Windows atau terminal atau Mac atau Linux dengan perintah ipconfig atau all atau ifconfig. Selanjutnya simpan pengaturan dan access point akan menerapkan pemblokiran terhadap pengguna yang ditentukan. Dan terakhir, bagaimana memblokir situs web. Pertama, akses antarmuka pengguna access point melalui browser web seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu masukkan informasi login yang diperlukan. Selanjutnya navigasikan ke pengaturan keamanan atau pengguna di bawah pengaturan access point. Selanjutnya cari opsi yang terkait dengan kontrol komponen konten, filter URL atau firewall. Lalu pilih opsi untuk menambahkan atau mengelola daftar situs web yang ingin Anda blokir. Selanjutnya masukkan alamat URL situs web yang ingin Anda blokir. Anda dapat memasukkan alamat URL lengkap atau menggunakan metode wildcard untuk memblokir kategori situs web tertentu. Selanjutnya simpan pengaturan dan access point akan menerapkan pemblokiran terhadap situs web yang ditentukan. Baiklah, penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah di atas merupakan panduan umum yang dapat bervariasi tergantung pada perangkat. Selain itu, beberapa access point memungkinkan memiliki fitur pemblokiran pengguna dan situs web yang lebih canggih dan detail. Sebaiknya merujuk pada dokumentasi atau manual pengguna yang disediakan oleh produsen perangkat untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan pemblokiran yang spesifik pada perangkat yang Anda gunakan. Baiklah, sekian video yang bisa saya buat, yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf atas salah-salah kata atau salah-salah yang saya buat tingkah laku seperti saya minum tadi, Pak, karena tenggorokan saya sakit, Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.